Ini kan pembukaan ya, pembukaan gerakan kegiatan di cabang Cikole setelah Lebaran, mungkin begitu ya. Baik. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Juga ternyata punya budaya mudik juga. Mudiknya itu Amerika itu pada peringatan Hari Bumi. Hari Bumi itu biasanya kalau di Amerika apa? Thanksgiving. Thanksgiving itu ini mah budaya mereka ya, saya belum pernah ke Amerika. Thanksgiving itu diantaranya adalah masak kalkun. Ya kira-kira lamun ka orang Cipoho mah mudik lebaran pasti aya ulen, nah gitu. Ya kan? Ya jangan dibilang nanti itu haram nggak ya makan kalkun, jangan begitu komentarnya. Baik, itu artinya mudik itu apa? Mudik itu secara ruhani dibutuhkan ternyata. Dibutuhkan. Orang-orang yang mudik itu sebenarnya bisa dipastikan dia stabil emosinya, stabil juga ekonominya mungkin. Karena konon katanya sekarang, yang tahun sekarang itu kan yang mudik sangat sedikit sekali, hampir setengah dari tahun yang kemarin katanya. Wallah alam, saya tidak tahu bagaimana menghitungnya ya. Tetapi informasi medsos menyebutkan bahwa mudik tahun sekarang itu lebih sedikit ketimbang tahun kemarin gitu. Ya macam-macam bicaranya, mungkin karena ekonomi dan sebagainya ya. Ya saya kira itu di luar apa bahasan kita hari ini. Tetapi yang jelas mudik itu sebenarnya adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah kita. Sebab pada akhirnya kita akan mudik juga. Pada akhirnya kita akan mudik. Nah pertanyaannya kemudian, pernahkah kita berpikir tentang mudik kita itu? Ibu bilang ini apa? Mudik asli. Nah, kalau saya mudik dari Lembur situ ke Cipoho, dulu nanti sariri, langsung sariri. Saya mudik dari Lembur situ ke Cipoho nih. Waktu saya punya anak masih kecil-kecil, dan sekarang udah pada gede dah. Kita kan naik angkot kadang-kadang. Si angkot itu kan kita stop di depan, disuruh ke dalam. Ya kan? Disiapkan kan baju budak sabar mingguan gitu. Biasanya sabar poe. Dibawa ke Cipoho. Kan semuanya dibawa tuh. Dibawa semua. Itu si koper mah. Tasnya humpul. Ya pokoknya mah dibawa semuanya. Apa maknanya? Apa maknanya? Apa maknanya? Maknanya apa kira-kira? Artinya setiap orang yang waras itu, iya. Setiap orang yang waras itu ketika dia bilang akan mudik, dia dipikirkan kalau mudik itu dia mau ngapain, apa saja yang mesti disiapkan. Nah itu loh. Nah nanti pertanyaannya kan, pertanyaan yang pentingnya, persiapan kita dengan mudik yang hakiki sudah seperti apa? Gitu loh. Kalau makanan ini kita makan banyak untuk apa? Sehat, stamina. Ya akhiri dengan kalimat ibadah itu ya, itu yang benar. Itu yang benar. Diakhiri dengan apa? Ibadah. Jadi kita sehat itu untuk ibadah. Jadi kita makan banyak ini untuk ibadah agar nanti sholat asar itu tidak telat. Tidak ada alasan lapar karena udah makan kan. Tidak ada alasan yang lain-lain. Jadi mantap gitu loh. Seperti itu. Demikian seterusnya. Nah, hadirin yang berbahagia yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, dalam Al-Quran itu istilah mudik itu diistilahkan dengan mudik itu kembali begitu ya. Diistilahkan dengan istilah inabah. Inabah. Inabah itu bisanya ibu-ibu bisa perhatikan surat yang tadi dibacakan di awal itu. Surat Az-Zumar
surat ke-39 ayat 54. Ada ya? Oke, baik. Ayatnya itu adalah wa anibu ila rabbikum, terus wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summala tunsurun. Coba Ibu perhatikan ayat sebelumnya. 52, 53 atau 52? 53 ya. Coba saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina asrafu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha jami'a. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Pernah nggak Bu merasa bahwa kita punya kesalahan kepada Allah, itu lantas kemudian kita merasa kotor gitu? Pernah nggak Bu merasa begitu Bu? Atau Ibu belum pernah? Kayaknya ibu-ibu mah salolehnya belum pernah begitu kayaknya. Kalau saya sering sekali merasa begitu Bu. Karena kadang-kadang saya merasa pagi baik, siangnya bangor gitu. Asarnya nakal gitu. Bangun di nakal sarwa teka, sarwanya. Pagi, maksud saya paginya lurus, mardotilah. Siangnya berubah pikirannya. Aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Jol hayang naik gunung teparuguh. Nah, itu kan teparuguh itu kan. Liar gitu pikirannya itu. Seakan-akan tidak fokus pada apa yang sedang dikerjakan. Itu namanya kalau dalam bahasa fisiologi tidak meaningful. Ya, tidak fokus gitu. Tidak fokus. Dan itu salah. Oke, baik. Yang jelas di surat Az-Zumar, surat yang ke berapa? Ke-33 ayat 53, surat ke-39 ayat 53 dan 54 gitu ya. Surat ke-33, surat ke-39 ayat 53 dan 54. Pada ayat 53-nya itu Allah panggil orang-orang yang disebutnya itu oleh Allah alladzina asrafu ala anfusihim. Asrafu itu apa? Berlebihan, melampaui batas. Jadi geus puguh saya teh gaduh istri gitu, Amel, ini istri saya Bu ya. Terus saya kok masih genit mencari perempuan lain gitu. Oh, itu mah misalkan kita dengar ya, itu namanya apa? Orang yang tadi saya bilang sudah punya istri, kemudian dia berperilaku cunihin gitu. Cunihin tahu kan? Ya gitu ya pokoknya. Untuk mendapatkan perempuan lain, lamun misalnya wajar bener mah teu kunaon, ieu mah kan heureuy. Kalau wajar bener boleh Bu ya. Kan laki-laki boleh menikahi perempuan 1 dan 2. Ya, lamun mampu. Lamun mampu. Saya teruskan. Jadi kemudian Allah itu menjelaskannya adalah qul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim gitu ya. Betul ya? Wahai orang-orang yang melampaui batas gitu loh. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari mendapatkan rahmat. Nanti kita ketemu lagi di ayat yang lain bahwa bagian dari kategori orang-orang kafir itu diantaranya adalah memiliki pikiran putus asa. Itu orang yang usia sakit, lo kawin-kawinnya. Nah, gitu. Lantas muncul pikiran jelek pada Allah gitu loh. Kenapa kok jodoh saya kok begini? Kenapa kok saya belum punya anak begitu? Dan seterusnya. Itu kan ada semacam protes gitu.
protes pada Allah. Nah itu urang teh can kawin keneh wae. Nah urang can boga anak keneh wae, kira-kira begitu. Nah kita khawatir kalimat-kalimat seperti ini menjadi seseorang mendorong orang untuk masuk pada situasi putus asa. Lataknatu, la-nya itu di sini hadirin, kalau dalam bahasa Arab la-nya ini namanya itu adalah la nahi. La itu ada dua. Pertama ada yang disebut dengan la nafiatul jinsi. La yang mentiadakan jenis yang lainnya. Seperti apa? La ilaha illallah. Nah itu kan la, di sana adalah la yang mentiadakan ilah-ilah palsu itu. Kecuali yang ada hanyalah Allah. Nah gitu ya, itulah. Sama ini juga. Kalau yang itu la nafiatul jinsi. Kalau sekarang ini la larangan. Ada la nafi, ada la nahi. Yang tadi itu la ilaha illallah la nafi. Nah yang sekarang la nahi. Nahi itu apa? Larangan. Dalam kaidah usul fikih itu setiap kalimat larangan dalam Al-Quran itu selalu memberikan faedah makna haram dilakukan. Sama seperti setiap perintah di dalam Al-Quran itu mendorong memastikan perintah wajib untuk dikerjakan. Nah begitu. Misalnya atiullaha wa atiur rasul. Nah, maka kemudian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu merupakan perbuatan wajib. Itu namanya apa? La yang perintah yang menunjukkan makna wajib. Sekarang larangan. La taqnatu, sama seperti tadi itu. La taqnatu, la taqrabuz zina, la taqnatu min rahmatillah, la taqtulu ampusakum bi khosyati imlak. Begitu ya? Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri karena takut miskin. La taqtulu abna'akum bi khosyati imlak. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ah gitu loh. Banyak itu ya. Kemudian apa lagi? La yashor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairu. Banyak sekali di Al-Qur'an yang menerangkan larangan, jangan begitu. Nah, setiap kalimat larangan itu pasti memberikan faedah haram dilakukan. Jadi ketika kita disebutkan la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, maka kalau kita putus asa berarti kita melakukan perbuatan yang haram. Paham Bu ya? Pertama itu. Allah kemudian memastikan supaya Anda tidak putus asa, supaya Anda tertolong situasinya, maka kata Allah setelah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a itu, kemudian Allah meneruskan dengan kalimat anibu wa aslimu, begitu ya. Coba lihat lagi Bu, betul tidak? Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsorun. Segeralah kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah diri kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ada azab yang akan datang, kita bisa menghindar. Tapi kalau azab yang sudah datang, susah dong. Azab yang bisa menghindar itu kita ingat ya. Kedatangan malaikat ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Nabi Lut. Ingat kan? Nah itu kan dan kita jadi tahu ya ternyata istrinya Nabi Lut itu kan bukan kaum seperti Nabi Lut, bukan? Tidak ya. Kalau istrinya Nabi Lut itu soleh ya. Tapi di Al-Quran dia tetap dihukum salah. Kenapa? Ada yang tahu? Karena memperbolehkan anaknya karena ikut menyemangati orang-orang yang punya kebiasaan homseks dan lesbian itu, menceritakan kepada halayak ramai di rumahnya ada tamu laki-laki ganteng-ganteng gitu. Padahal malaikat hungkul ganteng-ganteng. Nah gitu. Nah kesalahannya di sana istri Nabi Lut itu ya. Jadi mucikari gitu ya. Itu tetap jadi salah gitu. Jadi
niatnya memang memberitahu orang-orang tentang ya saya tidak bangga bahwa di rumahnya ada laki, iya, dan dia kena hukuman kan, dia kena hukuman, semuanya kena hukuman. Jadi istrinya itu bukan penganut LGBT, tetapi dia turut menyokong sistem itu, nah gitu loh, turut menyokong sistem itu. Jadi saya kira begitu Bu. Jadi orang tua yang membiarkan anak-anak yang sudah akil balik keluar rumah tanpa berkerudung, orang tuanya ikut kena salah. Sederhana saya kira ya. Suami yang gitu terus ya. Suami yang membolehkan istrinya keluar rumah tanpa pakai kerudung, suaminya ikut salah dong. Suami yang membiarkan suaminya tidak sholat subuh karena kecapean tidur, ikut bersalah suami. Saya kira jelas ya. Logikanya paham ya? Supaya bisa dibawa pulang Bu, yang gampang-gampangnya. Jadi ayatnya itu adalah persyaratnya 2. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang orang-orang yang terus ada pada lingkungan, pada situasi putus asa. Yaitu apa? Anibu ila rabbikum. Kembali kepada Tuhanmu. Wa aslimu. Di sini artinya bukan berislam lah, bukan begitu. Tapi apa? Berserah dirilah. Jadi arti Islam itu pada akhirnya berserah diri. Tunduk, pasrah, patuh. Sehingga kemudian ketika orang-orang Baduy datang pada Rasulullah bahwa dia sudah beriman, kata Rasul belum, Anda belum beriman, Anda baru menjadi Muslim, Anda baru menjadi Islam, karena dia tunduk dengan apa? Dengan bayar pajak, dengan bayar zakat, dengan bayar ketentuan-ketentuan, tunduk dia, belum sampai kepada imannya. Nah ini saya kira jelas ya Bu ya. Jadi ketika ada orang-orang yang kemarin pada bulan puasa Anda lihat mereka tidak saum, ya jangan kaget, mereka bukan mukmin gitu aja. Nggak usah riweuh gitu Bu ya. Jadi sehingga kemudian nanti kita punya pikiran begini, oh kalau begitu mari kita sama-sama samakan pikiran kita, mari hargai orang yang nggak berpuasa. Kira-kira benar gitu ya? Kira-kira benar nggak Bu? Baik gitu, benar kayak itu. Jadi yang pertama itu, jadi di Al-Quran Allah menceritakan tentang mudik kita itu dengan istilah inabah, anibu gitu ya. Jadi istilahnya kembalilah, perintahnya kembali kepada Allah. Jadi barangkali kita bulan yang lalu, bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rajab gitu ya. Terus sampai ke bulan-bulan sebelumnya banyak masalah, banyak hal gitu, dan kita merasa capek dengan semuanya itu, maka bacaan Al-Quran yang tadi itu disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 54 itu jadi obat mestinya. Mestinya jadi obat. Anibu ila rabbikum, balik kepada Rob kau. Ya bisa jadi kita sih di sini nggak mungkin lah ada perempuan yang lupa pakai mukena. Tapi saya kira kalau keluar bisa jadi banyak orang yang lupa pakai mukena. Bagaimana mukena dipakai? Lupa dia wudhu. Ada yang begitu Bu? Ada Bu. Wudhu dia lupa cara wudhu. Al-Quran pun dia jadi nggak bisa baca Al-Quran karena nggak biasa baca. Dia sebenarnya baca bisa lancar, anak kiai, anak guru agama Islam, tapi karena dia nggak pernah baca jadi terlancar. Nah gitu. Nah anibu itu, hadirin, anibu itu bisa kita coba artikan sebagai sebuah prinsip untuk memulai lagi, refresh lagi, dari nol lagi gitu. Kalau dalam buku 7 nasihat Ahmad Dahlan kepada kita ya, kaum penerusnya dari gerakan Muhammadiyah ini, itu disebutkan pada bagian pertamanya itu adalah untuk mengatakan tidak pada semua hal, gitu. Itu namanya anibu. Jadi ini kita hubungkan lagi misalnya dengan kalimat makna dari la ilaha illallah. Jadi yang pokok tentang akidah itu adalah, yang pertama tentang akidah itu yang mesti kita kemukakan, kedepankan adalah penolakan dulu. La dulu. Baru kemudian
illallah. Jadi dalam urusan ibadah dan akidah itu yang pertama itu adalah la dulu. Penolakan dulu. Penafian dulu, baru kemudian pengisbatan. Nah, sama saya kira seperti kalimat anibu wa aslimu, anibu ila rabbikum wa aslimu, begitu, itu juga sama. Dia memberikan pengertian kepada kita supaya apa? Supaya yang pertama kita kembali dulu kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan misalnya memulai dari mana? Katakanlah kita membaca surat Al-Alaq ayat pertama itu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti kita kembali lagi baca. Baca lagi kita. Ya balik lagi ke awal lagi. Yang dulu mungkin kemarin mungkin selalu sholatnya selalu belang bentong, ya saya kira ada kesempatan. Ada kesempatan, masih ada kesempatan. Ada kesempatan. Kemudian setelah itu, setelah anibu ila rabbikum itu, kemudian wa aslimu. Wa aslimu itu apa? Berserah diri. Ya berserah diri ya sudahlah. Sama seperti orang tua yang sudah usia 82 tahun, 72 tahun, berserah diri kepada Allah. Ya perempuan sudah umur 72 tahun, apa sih yang dipikirkan? Coba kira-kira apa yang dipikirkan? Kematian. Di dalam Al-Quran di semua ayat saya kira mudik itu, pulang itu kalimatnya adalah yang saya temukan sementara ini inabah. Ya, ditulis dulu aja Bu ya. Biar nanti kita bisa belajar di rumah. Selain Az-Zumar ayat 53-54, kita juga bisa membaca di surat Shad. Surat Shad itu surat yang ke-38 ayat 24. Wadonna Dawuda annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarra raki'an wa anaba surat ke-38 ayat 24. Itu satu ya. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa membaca istilah balik, gitu ya, balik badan gitu. Balik itu di surat Shad juga ayat 34. Saya ulang ya. Shad surat yang ke-38 ayat 34. Kemudian Shad juga di ayat 24 ada surat Shad 38 24, ada surat Shad 38 34, ada surat Az-Zumar 39 54. Sudah 3 tuh. 53. Iya. Kalimat apa inabahnya sudah 3 kan? Saya ulang lagi ya Bu ya. Di dalam Al-Quran kemudian kita mengenal kalimat kembali itu Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 24. Yang kedua surat Shad ayat 34. Kemudian surat Az-Zumar ayat 54. Kemudian surat Hud. Hud itu surat keberapa? Hud itu surat ke-11. Coba dilihat ayatnya, ayat berapa? 34. Iya, 34, benar ya? Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itu tentang Nabi Syuaib. Ada nggak? Bukan 34. Bukan 34 ya? Coba 88. Tapi masih surat ya? Jadi itu surat yang ke 11 ya? Anggapan kalau ya kaum Aro'a itu. Terus? Ya betul nih. Terus? Bacain. Ya unib ada di belakang. Unib ada belakangnya ya. 88. Bacain dulu. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu
wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa islaha ma stata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Artinya dia Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah kepadanya. Aku bertawakal dan kembali kepadanya pula. Aku kembali. Saya ulang lagi Bu ya. Jadi mudik itu Allah sebutkan diantaranya satu surat Shad ayat 24. Yang kedua surat Shad ayat 34. Yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 54. Yang keempat surat Hud ayat 88. Kemudian yang berikutnya Ibu lihat di surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 10 ada Bu? Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tengah ada ya? Baik, terus 10. Ya, pada akhirnya kemudian memang ujungnya mudik kita itu ya mudik pada Allah tadi. Nah, pertanyaannya kan apa sih kira-kira hal-hal yang perlu kita persiapkan dengan kalimat wa anibu dan aslimu itu? Kan tadi kalimatnya kan kita mesti balik lagi, kita mesti berserah diri. Apa yang harus kita persiapkan balik lagi itu? Kita disuruh balik kepada Allah itu dalam pengertian ketika hidup kita bertobat, begitu ya. Nah, ketika kita mati, wafat, kita mesti bawa bekal. Karena kita nggak mau di kuburan sendirian, ya, begitu ya. Kita ingin banyakkan di kuburan itu rame. Tapi ramenya lain, sih rame ayeuna dina medsos dengan kuburannya rame dengan dipakai lampu-lampu. Kan baheula mah urang teh mun kuburan teh sieun. Da ieu mah sieun atuh tinggal. Biasa jalan-jalan. Ayo bunga-bunga siga naon? Siga taman lah. Nah, bukan begitu maksud ramenya itu. Ramenya di kuburan itu kita ditemenin oleh amal kita. Datang nanti yang baca Quran, datang nanti yang suka infak gitu. Kan itu apa kriteria surga kan kata hadis kan ada 9 pintu itu ya, dan kemudian kan pintu-pintunya itu berdasarkan kriteria orang yang melakukan kebaikan itu. Ada yang Al-Quran, ada yang infak, ada macam-macam gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya apa yang mesti kita bawa itu sebagai sebuah bekal tadi. Secara umum begini cara berpikirnya. Karena kalimatnya adalah anibu wa aslimu, maka yang perlu kita coba pastikan lagi adalah pemahaman dan keyakinan kita tentang kalimat tauhid yang itu menjadi modal kita sebagai seorang muslim. Itu yang perlu kita coba pelajari lagi. Jadi kalimat wa anibu ila rabbikum wa aslimu, begitulah. Maka kita artikan itu berarti kita disuruh untuk mulai lagi mengingatkan lagi, menyegarkan lagi pemahaman kita tentang kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling pertama itu. Kenapa mesti tauhid sih? Nah, ini nanti kita kembali ke awal pelajaran kita di Muhammadiyah. Yang pertama itu adalah akidah tauhid, bukan yang lain-lain. Jadi bukannya ketika anak TK diajarkan tentang air hujan, diajarkan tentang angin, pasti oleh guru TK itu dihubungkan dengan Allah sebagai khalik, sebagai pemilik itu semua makhluk, air hujan, petir dan semuanya.
Nah, kalau misalnya tidak begitu, wah masalah itu. Kalau guru-guru TK tidak menerangkan seperti itu, masalah itu. Kalau mencatat ya, masa TK, masa PAUD itu masa golden age. Nah, kalau misalnya guru-guru TK-nya tidak belajar tauhid, bagaimana dia bisa menerangkan tauhid pada anak-anak? Itu ya gambarannya. Jadi pertama adalah yang mesti kita coba kembalikan lagi adalah tadi itu memastikan pemahaman kita tentang kalimat tauhid. Yang kedua, yang sederhana itu supaya kita bisa kembali wa'anibu wa'atibu, memastikan menciptakan lingkungan yang bisa support kita, yang bisa menjadi mendorong kita untuk tetap support dalam hal apa, misalnya lu mau apa, kita mau apa rencananya. Misalnya kita mau rencananya memastikan sholat tidak telat, sholat on time gitu. Sholat on time, kemudian setelah on time berjamaah di masjid gitu, 5 waktu misalnya. Nah, ini mesti ada upaya yang memastikan kita punya support system. Ya di rumah saya punya support system, anak-anak sama istri ya. Sama, kita mesti menciptakan itu. Kalau misalnya di sekolah SD Aisyah, di sekolah Aisyah misalnya usum sholat, nah tebarang semuanya, ada yang sholat, ada yang enggak, itu nggak akan benar, pasti nggak akan jalan. Kalau misalnya kiamah, dah peda kulu ardin masjidun, setiap tanah itu masjid tempat sholat. Jadi anu cicing di Cipoho sekolah SD tak, nanti kalau udah ke masjid di kelasnya sholat nanti. Aduh kata nulis TK, kamar sikit ya kalau sholat berdoa. Karena segala di kelas kopi. Ada masalah itu. Kalau TK angka 2 belum punya sholat masjid, oke. Jangan di luar kelas. Ini yang sudah ada sholat. Masjid bagus itu. Coba lihat. Sama seperti dosen Umi. Dosen Umi itu terutama pimpinannya ya, pimpinan kampus ya, BPH, rektorat atau pimpinan dekan gitu, dekanat gitu. Kadang-kadang memang ya perempuan terutama, memang mereka nggak sholat di masjid. Di ruangan tidak setiap saat mereka begitu. Karena bisa jadi saya nggak menyalahkan ya, karena ada pengertian kulu ardin masjidun, setiap tanah itu adalah masjid, maksudnya masjid tempat sujud, lain bangunan masjid. Ya diperbolehkan, cuman kan untuk sebuah pembelajaran jadi jelek. Nah itu saya kira ya perlunya support system itu. Padahal SD dan TK itu menjamin support system itu. Karena masih kurikulum kan, sholat berjamaah masih kurikulum, semuanya masih kurikulum. Jadi mestinya kan lebih oke gitu loh. Tapi itu tadi, jadi kadang-kadang tidak begitu. Ya, ini saya kira masalah kita di sana adanya, di antaranya. Nah, yang kita kemudian pastikan bahwa kita kembali kepada Allah itu, apa yang kembali itu? Jasmani dan rohani. Jasa dan Tuhan kita. Jasanya mungkin hancur. Hancur jasanya mungkin ya. Sama seperti Allah gambarkan tentang bagaimana Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Ibu aja yang masang ilmu, yang nanam nama ilmu hidupnya sahat lah. Ibu aja. Nah Allah hidupkan. Nah, tapi kan kita selalu saja merasa bahwa kita juga ada kontribusi dengan itu ya. Makanya kita sayang. Sama seperti pikiran kita ini, manusia ini seperti misalnya setiap ibu atau anak-anak yang kuliah itu pasti dia kalau mau malam itu dia minta di alarmnya dibunyikan. Bangun jam berapa misalnya? Jam 3, jam 2. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menjamin dia masih hidup? Ada nggak? Tidak ada. Jadi kenapa dia masih pasang alarm? Mengapa seorang ibu selalu berusaha menyisihkan uang sebagai tabungan? Kan begitu. Jaga-jaga. Siapa yang dia bilang jaga-jaga? Memang dia bakal hidup. Tinggal apa namanya itu? Harapan. Harapan namanya. Allah itu mendorong kita punya harapan. Jadi
nanti malam kita istirahat, kita tidur gitu ya, kan tetap kita berharap kita bangun lagi nanti jam 3:30. Padahal tidak ada yang menjamin bahwa kita akan hidup sampai jam 3 jam 4. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Maka kemudian tidak boleh menanti-nantikan perbuatan baik. Jadi nggak boleh ya, menanti-nantikan kehamilan. Gitu kayak mumpung masih sehat kak, ayo kak minta dihamili kak sama suami. Menanti. Mama ini nanya gadis. Jangan. Maksudnya enggak berusaha menanti-nantikan atau gimana sih? Yang mana? Menunda, bukan menunda kehamilan. Oh bukan, maksudnya menunda kebaikan. Sama seperti Eka mau punya adik lagi sekarang. Aja itu adik adik Sultan. Saya bilang segera itu, jangan ditunda-tunda. Gitu. Segera mumpung masih muda. Gitu. Kamu juga sama, segera menikah. Wah gitu. Biar semangat, yang perempuan nikah biar semangat ya, biar semangat gitu loh. Ayo, saya kira itu diperbolehkan. Nah, jadi yang kembali itu badan dan rohani. Iya. Badannya kembali, rohani tidak kembali. Badannya memang kemudian habis ya, bercampur dengan tanah lagi kita kan. Itu kan jelas. Kamu hidup di bumi, kamu memakmurkan bumi, tinggal sekian lama, kemudian kamu akan dikebumikan di bumi lagi, dan kemudian akan dibangkitkan dari bumi lagi. Jadi di sini kita hidup besar, tumbuh berkembang, di sini kita mati, di sini kita akan dibangkitkan lagi. Jadi jangan tanya nanti bumi yang mana ya, bumi yang ini. Sama seperti pertanyaan kita beberapa waktu yang lalu. Kalau siang datang, malam di mana? Baik, jadi prinsipnya adalah kembali jasmani dan rohani kita kepada Allah. Nah, surat yang agak panjang kita bahas adalah kemudian ibu bisa lihat di surat apa ini yang surat apa ini? Kala iza dukkatil ardo dakal dakal. Wajah rabbuka wal malaku sofa. Wajia yauma idin bi jahannam. Terus yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Surat apa itu? Al-Fajr. Di Al-Fajr ayat 21 sampai ayat 30, Ibu bisa perhatikan beberapa hal yang akan pasti kita alami. Cuman masih gaib. Kapan? Ya pastilah. Tapi kapannya kita nggak tahu. Tapi pasti. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza dukatil ardu dakkan dakka waji'a rabbuka wal malaku sofa sofa. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi ini agak panjang, tetapi ini menceritakan kita pada akhirnya kita akan datang seperti ini. Ya, bagaimana kondisi kita? Wallahu a'lam. Tetapi kita berharap kondisi kita adalah baik-baik saja seperti hari ini, baik-baik saja begitu ya. Nah, ini yang penting Ibu perhatikan. Jadi saya ulang lagi, istilah mudik dalam Al-Quran kalau kita artikan sebagai al-inabah, anibu, kembali, itu bisa kita baca di surat Shad ayat 24, surat Shad ayat 34, surat Az-Zumar ayat 54, surat Hud ayat 18, surat Al-Fajr barusan ayat 21 sampai ayat 30. Surat apa lagi?
Asyura. Asyura ayat 80. Asyura bukan. Asyura ayat 34. Ayat 10. Yang mana yang 10? Oke. Ya, saya cuma menguji seneng itu ya. Baik. Jadi itu yang penting. Kemudian apa yang mesti kita khawatirkan? Kita mesti mengkhawatirkan surat Al-Munafikun ayat 10. Ada Bu? Ada ya? Ini kalimatnya dihubungkan dengan infak. Jadi infak itu menjadi bagian dari anibu dan aslibu kita. Kategori kita melakukan anibu dan aslibu itu diantaranya adalah menetapkan instrumen aktivitas infak sebagai hal yang utama. Itu kategori anibu aslibu. Kalau kita sudah ngomong anibu aslibu tetapi kemudian tidak pernah ada sedikit pun rencana untuk berinfak, nah saya kira belum. Kita mesti mau merencanakan berinfak. Nanti kita terangkan ya Bu, ya infaknya apa, arti infak itu apa. Jadi di Al-Quran surat apa Bu? Surat Munafik ayat berapa? 10. Surat ke ayat Surat ke-63. Surat ke-63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadukumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Bersedekah dan berbuat kesalehan itu diinginkan oleh orang-orang yang sudah mati. Nah begitu. Jadi orang-orang yang mati itu menyesal. Menyesal karena dia sudah melihat, sudah merasakan balasan-balasan dari pekerjaan baiknya, dan dia juga merasakan melihat balasan bagi orang-orang yang jahat itu, sehingga kemudian mereka menyesal itu dan mereka ingin kembali. Apa kalimatnya? Min qabi apa ya Robi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Kalau aku diakhirkan sedikit lagi saja matiku, maka aku akan asaddaqa, sedekah, dan aku akan ada pada positioning kondisi orang-orang, kelompok orang-orang yang sholihin. Nanti kalau kita nanya orang kelompok soleh itu, tanya masing-masing saja. Ada rencana merencanakan infak nggak harian? Infak harian. Nah, infaknya seperti apa infaknya itu? Buat saya infak yang wajib yang beri nafkah pada anak istri. Ya, tentu saja yang maksud dengan infak ini adalah bukan hanya an-nafaqah al-wajibah, tapi an-nafaqah yang kemudian disunatkan, yang itu biasa kita bilang sebagai sedekah. Nah, begitu ya. Arti infak sendiri belanja. Saya sudah menerangkan ini di mana? Terakhir menerangkan saya. Ya di situ enak di rumah. Ya kan? Saya menerangkan tentang infak itu. Jadi infak itu artinya apa? Belanja. Belanja. Seorang laki-laki yang memberikan uang pada istri dan anaknya infak. Seorang laki-laki yang memberikan uang pada selingkuhannya juga infak. Sama. Sama infak. Sama infak. Arti infak. Infaknya haram. Arti infak itu belanja. Arti infak itu apa? Belanja. Nah, tadi itu ada yunfikuna fi sabilillah wa yunfikuna fi sabilit taghut. Tapi tetap mere duit ke selingkuhan teh infak. Iya, tapi tahu. Nah, itu. Tahu ya? Itu yang paling pokok. Dan kemudian itu yang kita khawatirkan. Kalau kemudian kita termasuk kelompok yang ngomong begini, tidak heran. Mesti aku balik ke diri. Ya, misalnya ada sebuah hadis kan yang menerangkan
kalian kok tidak ini ya, tidak merasa merasa bebas saja ya. Mestinya kalian sudah tahu begitu bahwa kematian ini, kata orang mati itu, mengapa kalian kok kelihatannya asik dengan dunianya gitu. Ya, mereka membutuhkan doa kita. Ya. Mereka membutuhkan doa kita. Jadi ya harus sering-sering berdoa kita buat orang-orang yang meninggal. Jadi ini yang kita khawatirkan, penyesalan. Ini tidak mungkin kita bisa balik lagi. Kalau sekarang mah bisa lah, kita urus dia balik lagi. Tapi kalau nanti mah nggak ada cerita orang mati balik lagi, hidup lagi. Nah, ini terakhir. Kembali yang hakiki itu adalah seperti yang digambarkan dengan kalimat apa? Ada yang tahu Bu? Kembali yang hakiki. Kembali yang hakiki itu kemudian kita diingatkan dengan kalimat alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah hakikatnya keyakinan kita tentang kembali itu. Jadi kembali kita itu bisa tolong dipahami bahwa kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan ungkapan untuk orang-orang yang mati saja. Bukan, tetapi kalimat itu adalah juga ungkapan untuk apa saja yang kena pada kita. Misalnya nanti Bu Amel akan diangkat menjadi rektor misalnya, kan sekarang rektor. Nah, selain amin itu juga kita akan bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya itu karena itu musibah. Apa musibah? Musibah itu bukan bencana. Musibah itu ma'asoba, sesuatu yang kena pada kita, itu musibah namanya. Ibu cantik, itu musibah. Enggak, semuanya cantik kok kalian. Ya kan, itu musibah. Artinya kecantikan kita ini membawa kita lebih dekat pada Allah atau justru lebih jauh pada Allah. Itu musibah. Sama ibu sekarang punya anak banyak, 12, 7, 8, inci sebenarnya 20, 18. Ibu Asma ini juga. Ibu Asma itu 18 misalnya. 16. Oh, 16. Tergantung kita mau mengartikan ini anugerah apa kemudian bencana. Al-Quran menyebutkan pasanganmu, anak-anak kamu bisa jadi dia adalah bencana buat kita. Bintang buat kita. Ini yang mesti kita hati-hati. Jadi kalimat ini bisa kita nanti lihat anak TK, anak-anak SD kita itu ya. Ya mereka itu fitnah. Jadi pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah dan kembalinya itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Waladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kalimat pamungkas untuk menerangkan bahwa pada akhirnya siapapun apapun begitu pasti akan kembali kepada Allah SWT. Nah, sekali lagi yang akan kita katakan pada pembukaan pengajian di Kecamatan Cikole ini, Aisyah Kecamatan Cikole ini, cabang Cikole ini, kita sudah selesai ini ibadah Ramadannya karena kita masih hidup begitu. Selain kita berpikir untuk anibu aslimu, kita mesti mempersiapkan proses kita untuk anibu aslimu. Proses perencanaannya. Mau ditanya, Rasulnya itu kikituan, Allah alam. Jika Rasul banting ada kikituan, ya ayah perencanaan 3 bulan ke depan ke ayah. Itu bagian dari ikhtiar. Itu bagian dari kekuasaan Allah. Yang kita lakukan sekarang adalah sebagai manusia biasa yang hanya diberi keyakinan oleh Allah bahwa kita mesti punya harapan. Dan diberi keyakinan mati itu pasti. Maka kemudian kita masih hidup sekarang, kita akan memanfaatkan sisa waktu kita ini untuk mempersiapkan apa saja yang dimaksud dengan anibu wa aslimu itu. Tadi saya dengar misalnya cabang Aisyah Kecamatan Cikole ini memastikan lagi pengajian-pengajian rantingnya hidup.
Jadi kalau misalnya 1 minggu 1 kali, berarti kan 1 bulan itu ada 4 kali pengajian. 1 kali saja di ranking siapa, di kelurahan siapa gitu. 5 orang, 7 orang, 6 orang nggak ada masalah. Sebab itulah asal muasal dari kita, dari Muhammadiyah Aisyah itu, untuk nanti punya harapan, punya cita-cita, ada amal usaha. Coba, saya pernah mendengar seorang peserta pengajian waktu itikaf terakhir itu, dia bilang, "Ang cenanya orang itu puasa teh sakit-sakit kene wae nya." Tidak seperti tidak ada sesuatu yang gimana gitu. Saya katakan, kalau di Muhammadiyah itu, pengajian itu biasanya ada kalimat ulah gitu-gitu wae, pengajian itu biasanya diteruskan dengan apa? Dengan mengkonkretkan apa yang dibaca itu, apa yang diaji itu ya, dengan program, dengan kegiatan, dengan amal usaha. Coba saya perhatikan. Jadi kalau misalnya sekarang kita kecil-kecil kayaknya mungkin kajian kita tentang gimana dari awal lagi bacaannya, kajian kita tentang kalimat tauhid masih belum bagus, juga masih kalah dengan hal yang lain. Jadi membuat perencanaan itu adalah bagian dari anibu wa aslimu. Silahkan TK pasti punya perencanaan loh, 6 bulan ke depan. Saya tahu oke, arek segitu ke ayunan siapa? Seragam ke ayunan, malah mungkin. Kira-kira begitu gambarannya ya. Nah ini adalah interpretasi dari mudik. Jadi mudik itu sesuatu yang baik-baik saja, bahkan secara sosiologis itu bahkan sehat. Dan semua peradaban pasti memastikan itu oke. Tetapi bagi kita umat Islam, mudik ini bukan hanya sekedar memenuhi prinsip sosiologi kita, bertemu dengan keluarga, kerabat, bukan. Tetapi lebih daripada itu adalah sesadar-sadarnya bahwa kita nanti akan kembali ke asal kita, ke tanah lagi gitu. Nah ini yang perlu kita sama-sama yakini bersama-sama. Mudah-mudahan Allah meneguhkan iman Islam kita. Amin. Mudah-mudahan Allah merekatkan hubungan kekerabatan dan hubungan kebaikan di antara kita semuanya ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita dan memberkahi usia kita dalam kemanjangannya itu. Dan kemudian mudah-mudahan Allah menemukan iman Islam kita dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.